Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nur Hidayati dengan NIM B1810672 akan menjelaskan mengenai protein sel tunggal atau single cell protein. Produksi protein sel tunggal atau PST sebagai bahan pangan untuk manusia dan pakan untuk hewan ternak. Apa itu protein sel tunggal? Protein sel tunggal adalah protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme bersel satu atau bersel sederhana. Contoh mikroorganismenya yaitu kapang, kamir, alga, dan bakteri. Tujuan pembuatan protein sel tunggal diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan ternak dan sebagai alternatif pangan manusia. Karena permintaan terhadap bahan pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi manusia di dunia, sedangkan jumlah lahan pertanian yang terus menyusut. Buah nanas pada produksi produk pangan hanya digunakan bagian dagingnya saja, yang persentasenya sebesar 53%. Sedangkan kulitnya dan bagian lainnya yang persentasenya sebesar 47% dibuang. Kulit buah nanas memiliki kandungan yang tidak kalah bergizi dari daging buah nanas. Kulit buah nanas memiliki nutrisi yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, terutama sukrosa dan glukosa yang dapat digunakan mikroorganisme sebagai sumber karbon. Kemudian, kamir dipilih sebagai agen fermentasi karena laju pertumbuhannya cepat, kulturnya mudah dipelihara, kesederhanaan medis, dan kandungan gizinya. Kandungan protein kasar pada kamir sebesar 55-60% dan kandungan asam nukleat sebesar 15% pada basis dasar. Kamir dapat tumbuh pada pH 3,5-5,5 dan pada suhu 25-30 derajat Celcius. Berikut ini saya akan menjelaskan proses pembuatan PST menurut Harsa Prawignya pada tahun 2011. Tahapan pertama, pencucian, pelumatan, dan penyaringan dari kulit buah nanas. Kemudian, sari buah nanas dipanaskan untuk disterilisasi dan didinginkan. Yang tahap kedua yaitu pembuatan starter dengan melarutkan 22,4 gram sukrosa dalam aquades. Kemudian diatur pH 5, ditambah zat nutrisi, disterilisasi, didinginkan, kemudian ditambahkan kultur Saccharomyces cerevisiae, dan difermentasi. Tahap ketiga, media dimasukkan ke Romeyer, penambahan nutrisi dengan range 0-2 gram, dan penyesuaian pH 3,5-5,5 sesuai metode yang telah ditentukan. Berikut ini akan saya jelaskan hasil pengaruh pH terhadap kadar protein. Sebelumnya dibuat PST dengan pH 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan 5,5. Dan didapatkan kadar protein tertinggi adalah PST dengan pH 4,5 yang sebesar 2,4773 gram per 500 ml. Pada pH 5 dan 5,5, kadar protein menurun karena semakin tinggi pH, maka akan semakin tinggi pula tekanan osmosis dalam medium, yang menyebabkan dinding sel kamir akan pecah, lalu kamir mati. Yang kedua, pengaruh jumlah nutrisi terhadap kadar protein. Nutrisi yang digunakan pada penelitian ini yaitu campuran amonium sulfat dan kalium dihidrogen fosfat sebanyak 0-2 gram. Dan didapatkan hasil sebanyak 0,8 gram menghasilkan 2,3515% kadar protein. Penambahan nutrisi lebih dari 0,8 gram atau berlebihan dapat menghambat pertumbuhan kamir, yang dibuktikan dengan kadar protein yang menurun pada penambahan nutrisi sebesar 1,2-2 gram.
Selanjutnya, pengaruh jumlah waktu fermentasi terhadap kadar protein. Setiap 6 jam sekali diambil sampel PST untuk dianalisa kadar proteinnya. Dan didapatkan kadar protein terbesar adalah setelah fermentasi selama 48 jam dengan kadar protein sebesar 2,4245%. Pada grafik ini dapat terlihat bahwa kadar protein terus meningkat, sehingga belum ada tanda-tanda kami memasuki fase stasioner ataupun fase kematian. Namun besar kemungkinan setelah 48 jam akan ada saatnya ketika kami memasuki fase stasioner dan kematian, yang akan dibuktikan dengan kadar protein yang menurun, karena kami mati kehabisan nutrisi. Kesimpulannya, dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi terbaik pembuatan protein sel tunggal dari limbah kulit nanas dengan bantuan khamir Saccharomyces cerevisiae, yaitu pada pH 4,5 dengan penambahan 0,8 gram nutrisi dan difermentasi selama 48 jam atau 2 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.